Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Meilinda dengan NIM 12320202116. Saya dari kelas 5F. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari filsafat Islam, yaitu membuat latar belakang masalah pendidikan. Pendidikan Agama Islam atau PAI memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Melalui pembelajaran PAI, sekolah diharapkan bisa melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tapi lebih dari itu, tujuan pendidikan Islam yaitu sebenarnya bukan hanya soal menghafal ayat atau memahami teori tentang agama. Pendidikan Islam seharusnya mampu membentuk siswa yang seimbang, cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan baik secara moral. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian hati dan pembinaan akhlak. Ibnu Sina menambahkan bahwa pendidikan itu cara untuk mengembangkan potensi akal dan moral supaya manusia bisa hidup bermanfaat bagi manusia. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun menekankan pentingnya belajar secara bertahap dan sesuai kemampuan. Artinya, pendidikan Islam seharusnya bisa melahirkan manusia yang cerdas, beriman, dan berkarakter. Tapi, kalau kita lihat realistis, pendidikan Islam di Indonesia sekarang ini kondisinya belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita itu. Dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 67% kasus pelanggaran disiplin di SMP berkaitan dengan perilaku seperti mencontek, datang terlambat, dan kurangnya tanggung jawab. Lalu, survei dari KPAI tahun 2022, sekitar 41% siswa pernah mengalami atau bahkan melakukan perundungan di sekolah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan akhlak yang seharusnya jadi inti pendidikan Islam belum sepenuhnya tertanam kuat di diri siswa. Selain itu, hasil penelitian dari Kementerian Agama tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 60% guru PAI masih menggunakan metode ceramah konvensional. Jadi, siswa lebih banyak mendengar dan menghafal, bukan mengalami proses belajar yang membuat mereka itu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa amal itu sia-sia. Tapi di lapangan banyak sekali guru PAI masih menilai keberhasilan seorang siswa dari nilai ujian, bukan dari perilaku sehari-harinya. Ibnu Khaldun mengajarkan agar belajar itu kontekstual dan bertahap, tapi metode satu arah masih dominan. Dan pandangan Ibnu Sina tentang keseimbangan antara akal dan spiritualitas pun belum sepenuhnya tampak dalam sistem pendidikan di Indonesia ini. Solusi untuk memperbaiki keadaan saat ini, kita perlu langkah nyata. Guru PAI bisa mulai menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif, misalnya menggunakan model project based learning atau kegiatan sosial agama yang langsung untuk melatih tanggung jawab dan empati siswa. Sekolah juga bisa memperkuat budaya religius seperti sholat berjamaah bersama, sholat duha berjamaah bersama,
terus bertadarus bersama, melakukan kegiatan-kegiatan agama lainnya yang bukan hanya sekedar rutinitas, tapi benar-benar dapat membentuk karakter baik dari seorang siswa. Dan yang tidak kalah penting, kerjasama antara sekolah dan orang tua itu harus diperkuat supaya nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah akan berlanjut ditanamkan di lingkungan masyarakat dan rumah. Kalau semua pihak ini berperan secara baik, teori pendidikan Islam yang mulia itu bukan lagi sekedar rencana. Ia bisa benar-benar hidup di sekolah dan membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.